Oke, baik kita mulai. Saya sudah share screen, lihat semuanya di layar kalian masing-masing. Halo, gimana? Oke, kita mulai ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Jadi yang pertama sekali puji dan syukur pada Allah Subhanahu wa taala dan selanjutnya selawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita pada terang benderangnya cahaya iman dan Islam. Dan pada pagi yang berbahagia ini, yang pertama sekali saya ucapkan selamat bergabung semuanya dan juga selamat Hari Raya Idul Fitri, minal aidin wal faidin, taqabbalallahu minna wa minkum. Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat dan bisa mengikuti kegiatan perkuliahan pada hari ini dengan sebaik mungkin. Dan kita lebih kurang selama 40 menit ke depan akan membahas terkait mengenai membangun rumah tembokan yang tahan gempa. Materi ini saya ambil dari Pak Teddy Bon dan beliau memang salah seorang pakar struktur dan sangat banyak sekali ilmu-ilmu dan materi-materi beliau terkait retrofitting, perbaikan-perbaikan bangunan, terutama bangunan-bangunan yang mengalami deformasi pasca gempa. Dan banyak sekali contoh-contoh kasus yang sudah beliau teliti, baik itu gempa ketika di Aceh maupun gempa ketika di Jogja dan juga gempa yang ada di Padang. Jadi materi ini saya ambil dari beliau dan beliau sudah almarhum. Sama-sama kita hadiahkan Fatihah. Semoga uh, beliau mendapati pahala jariah dari ilmu yang sudah beliau berikan ini. Yang pertama sekali, untuk persyaratan umum dan tata letak bangunan. Oke, ini terjelas jelas terlihat semuanya layar monitor saya ke kalian. Halo. Jelas, Pak. Oke, baik. Selanjutnya, yang pertama sekali mengenai persyaratan umum dan tata letak bangunan. Mungkin ini kalian sudah pernah mengkaji juga di materi SPA. Di kita di sini ada yang namanya GSB, garis sempadan bangunan. Dan kemudian, ini misalkan ada sebuah lahan seperti ini. Jadi lahan yang seperti ini kita beri batas-batas. Yang pertama sekali, hal yang perlu diperhatikan, jarak bangunan terhadap batas tanah, kemudian luas bangunan terhadap luas tanah, lalu tinggi bangunan yang seimbang dengan luas bangunan, bentuk yang sesuai dengan iklim setempat. Yang dimaksud dengan GSB, garis sempadan bangunan. Jadi kita tidak boleh membangun bangunan tuh langsung nempel dengan jalan, itu jangan. Dan kemudian dalam tata letak rumah, yang pertama sekali terdapat rumah, kemudian ada septic tank, lalu ada resapan, kemudian ada saluran, saluran untuk pembuangan air, kemudian ada pipa air dan ada sumur. Sumur bisa juga nanti sumur bor. Kemudian pel permukaan halaman rumah diambil dari pel banjir 100 tahun. Jadi maksudnya gini, kita ketika mau membuat rumah, jika mungkin nanti tanahnya agak rendah, kita bisa melakukan penimbunan terlebih dahulu, di mana penimbunan ini harapannya bangunan kita akan terbebas dari banjir, dan periode banjir yang kita desain itu lebih kurang selama 100 tahun. Nah, dan terkadang karena kebanyakan pembangunan jalan di tempat kita rata-rata tuh langsung ditempel-tempel terus di atas jalan yang lama sehingga menyebabkan tinggi jalan melebihi tinggi permukaan rumah kita sendiri. Tapi secara konsep awal kita perlu mendesain pel permukaan halaman rumah
dengan periode 100 tahun. Dan kemudian lagi untuk saluran air bersih dan saluran air kotor. Nah, yang pertama sekali, di sini ada yang namanya resapan. Jadi panjangnya 3 meter, tinggi 1,2, lebar 1 meter. Ini resapan. Ah, dan kemudian jarak antara resapan dengan septic tank itu lebih kurang 1 meter. Sementara ukuran septic tank panjang kali lebar 2,7, tingginya 1,5, lebarnya 1 meter. Lalu ada sumur. Jadi jarak sumur dengan septic tank itu lebih kurang 15 meter. Lebih dari 15 meter itu lebih bagus. Jangan sampai kurang dari 15 meter. Ini seperti dalam sketsa ini. Jadi jarak antara sumur dengan septic tank itu jangan terlalu dekat. Karena kenapa bisa terjadi resapan air septic tank nanti merembes ke dalam sumur yang pada akhirnya akan kita minum dan banyak menimbulkan penyakit. Dan kemudian lagi ada yang namanya penampungan limbah. Jadi penampungan limbah ini fungsinya untuk menampung limbah yang ada dari dapur, misalkan air kotor. Lalu kemudian ada resapan untuk limbah dapur. Jadi dia tuh mirip-mirip dengan septic tank juga. Kemudian ada pipa saluran air bersih. Jadi untuk pipa saluran air bersih, kita sedot air dari sumur, kita bisa menggunakan pipa dengan ukuran 1 inci ataupun nanti bisa menggunakan pipa setengah inci ataupun 3/4 pun juga boleh. Intinya ya sesuai dengan kapasitas dari pipa hisap, dari pompa hisap juga. Kemudian lagi ada saluran air hujan. Saluran air hujan kita bisa membuat sebuah drainase di samping rumah dengan kedalaman 30 kali 30 cm. Dan kemudian ada bak kontrol. Ini 45 kali 45 cm. Jadi kegunaan bak kontrol ini untuk saluran pengontrol dari air hujan tadi. Yang nantinya saluran air hujan ini akan kita alihkan ke dalam selokan yang ada di samping jalan. Dan kemudian ada tempat sampah. Tempat sampah dengan ukuran 150 kali 90 kali 75 cm. Jadi tempat sampah itu idealnya kita langsung membagi dua, ada untuk bagian organik dan ada anorganik. Yang mana untuk yang organik ini nantinya bisa kita olah kembali untuk dijadikan sebagai pupuk kompos. Sementara yang anorganik seperti plastik, ada yang sejenisnya itu bisa diolah kembali nanti di tempat penampungan sampah akhir. Oke. Jadi setelah layout rumah, bagian-bagian yang perlu ada lebih kurang seperti ini. Ini bagaimana nanti mengkonsepkannya nanti tergantung pada ukuran lahan, ketersediaan lahan. Ini perlu sebuah skill dan perlu sebuah seni supaya seluruh item ini bisa terletak semuanya. Dan kemudian dasar pembangunan rumah tahan gempa. Yang pertama sekali mutu bangunan harus baik. Kemudian mutu pengerjaannya harus baik. Yang ketiga semua komponen bangunan, fondasi, kolom, balok, dinding, rangka atap itu harus disambung satu dengan yang lainnya dengan sistem sambungan yang baik juga. Jadi seperti yang terlihat di skematik gambar ini. Dimulai dari yang terbawah, ini ada pondasi batu kali ataupun batu gunung. Kemudian di atas pondasi batu gunung terdapat slope. Lalu di atas slope terdapat kolom beton bertulang. Di mana di kolom beton bertulang ini juga terdapat stick yang akan kita hubungkan ke dalam dinding bata. Lalu kemudian ada balok beton bertulang, yang mana balok ini berada di atas kusen. Lalu ada dinding unpik. Ini dinding unpik maksudnya kan dinding top gavel ataupun tombak layar. Kemudian ada balok tombak layar, yang mana nih balok tombak layar ini juga harus betul-betul disambung dengan sempurna, jangan sampai ada yang terlepas. Dan kemudian kuda-kuda. Kuda-kuda kita bisa menggunakan kayu ataupun menggunakan rangka baja ringan. Untuk material bahan bangunannya sendiri, yang pertama ada pasir. Kita bisa mendapati dari pasir sungai ataupun pasir darat.
Persyaratan untuk pasir itu haruslah bebas tanah dan lumpur dan bebas dari bahan organik. Jangan sampai nanti terlihat di situ misalkan terdapat ada rerumputan ataupun ada akar-akar tumbuhan, itu jangan. Kalau ada demikian, kita perlu mengayak terlebih dahulu sehingga pasirnya betul-betul bersih. Kemudian material selanjutnya ada kerikil. Ini kita sudah pernah bahas sebelumnya. Lalu semen, kemudian air. Jadi untuk air pun kita juga harus pilih-pilih. Jangan sampai nanti air got, air comperan kita gunakan untuk uh, adonan dari beton kita. Ini pun juga tidak boleh. Jadi untuk air, air mestilah bersih, tidak berwarna, tidak berbau, tidak mengandung minyak, asam, garam, dan dapat diminum. Jadi standarnya itu dapat diminum, eh. Standar dapat diminum. Cuma bukan berarti air dari sumur langsung kalian minum juga. Tapi ini standarnya dapat diminum. Berarti airnya tinggal dimasak, kemudian bisa diminum. Lalu untuk batu bata, bentuknya dibakar sempurna, lalu tidak melengkung, tidak ada retakan, sudut-sudutnya tidak gompal, berarti sudut-sudutnya dalam keadaan pas semua. Sedangkan untuk bataku, sebaiknya terbuat dari adonan beton. Sudut-sudutnya pun juga tidak gompal dan tidak terdapat retak-retakan. Kemudian untuk material kayu, jadi kayunya harus kayu yang kering, kemudian lurus, tidak terdapat retak-retakan, tidak banyak mata kayu, dan sudah ditaruh anti rayap. Biasanya nanti untuk anti rayap kita bisa mengecat dulu dengan menggunakan apa namanya itu oli bekas. Jadi itu sebagai salah satu lapisan anti rayap. Jadi panjang kayu yang ada di pasaran tuh lebih kurang 3 sampai 4 meter dan kadang-kadang ada juga yang ukurannya 5 meter. Jadi emang ukuran kayu itu terbatas. Kemudian batu belah itu ukurannya seseragam mungkin, permukaannya kasar dan tidak halus. Sebab kalau permukaannya halus atau licin, ini tidak akan memberi kekuatan pada lekatan beton. Sedangkan untuk besi tulangan, ukurannya pun harus seragam sesuai dengan SNI, tidak ada karatan, bentuknya lurus, dan diameter sesuai dengan gambar. Jadi kalau kita perlu diameter 10, berarti haruslah diameter yang 10, bukan yang lainnya. Oke, sampai sejauh ini ada pertanyaan? Baik, gimana? Jika tidak ada pertanyaan, dinonaktifkan terlebih dahulu mic-nya. Sekarang kita lanjutin lagi. Sebelum kita memulai pembangunan rumah, langkah yang pertama sekali adalah melakukan pemasangan boplang. Apa yang maksud dengan boplang? Boplang itu adalah kita pasang papan kayu sebagai patron untuk melakukan penggalian pondasi. Jadi dalam hal pemasangan boplang, kita bisa melihat dari gambar grafis yang ini. Jadi yang pertama sekali pemasangan papan boplang itu digunakan sebagai panduan kita untuk membangun bangunan di atas tanah yang sudah kita rencanakan. Jadi sebelum kita mulai memasang sebelum kita mulai membangun, boplang harus sudah dipasang. Jadi kita buat patok terlebih dahulu dengan menggunakan kayu-kayu balok 55 ataupun menggunakan kayu dalken dengan jarak per 22 meter. Kemudian kita pasang papan boplang dengan ukuran 2 kali 20 cm. Jadi ini papan boplang, ya ini kayu balok, ya ini kayu balok juga sebagai penahan. Jadi boplang ini harus betul-betul siku supaya bangunan yang akan kita buat ini pun juga siku. Jadi ketinggian papan boplang ini yang akan menjadi acuan kita dalam hal membuat ketinggian pondasi nantinya. Jadi ketika kita memasang boplang, jangan lupa untuk selalu membawa alat penyiku. Dan seandainya kita lupa membawa alat penyiku, kita bisa membuat penyiku dengan metode pengukuran Pythagoras. Jadi
Kita ambil misalkan 40 uh, dengan menggunakan Pitagoras sudut siku-siku supaya kita bisa membuat garis-garis benang ini menjadi siku semuanya. Jadi selesai kita pasang semua papan boplang, barulah kemudian kita tarik benang. Benang ini gunanya sebagai acuan kita untuk membuat pondasi. Jadi benang ini sebagai garis asnya. Jadi jarak garis as dengan papan itu lebih kurang 1 meter. Jadi 1 meter keluar dari garis as. Disitulah letak dari boplang. Jadi kalau misalkan ada rumah lebarnya 6 meter, berarti kita pasang boplang dengan lebar 6 tambah 1 tambah 1, berarti di titik 8 meter. Berarti lebar boplangnya 8 meter. Karena kenapa kita perlu memberi space 1 meter. Jadi untuk melakukan supaya papan boplang ini dia sejajar semuanya, kita bisa melakukan pengukuran dengan prinsip water pass menggunakan selang air. Jadi yang biru ini selang air. Kita melakukan penimbangan dengan menggunakan selang air sehingga ketinggian dari papan boplang ini sama semua seragam. Jangan sampai ada yang tumpang tindih, satu tinggi satu rendah, itu tidak boleh. Kemudian di atas papan boplang ini kita beri paku, paku 7 cm, lalu benang diikat. Benang inilah yang akan menjadi as daripada bangunan. As inilah yang menjadi acuan kita nanti untuk melakukan penggalian pondasi. Begitu ya. Jadi kita harus betul-betul mensiku terlebih dahulu. Jadi untuk melakukan siku kita bisa menggunakan roller siku, bisa juga menggunakan granit yang memang ukurannya betul-betul presisi. Nah, kemudian untuk penggalian pondasi, sebagaimana yang sudah pernah kita bahas sebelum-sebelumnya, jadi lebar pondasi bagian bawah itu sekitar 80 cm ataupun 70 cm, dengan kedalaman sekitar 80 cm juga. Dan kemudian pada saat kita lakukan pengikatan batu gunung, jadi posisi dari batu gunung yang kita pasang tuh harus dalam keadaan zigzag seperti ini. Jangan sampai sejajar begini, sebab kalau sejajar begini tidak ada pengikat. Dan kemudian lagi pel halaman bebas banjir 100 tahun. Jadi pel halaman ini kita perlu menimbun supaya mencapai muka tanah yang lebih tinggi. Dan kemudian lagi, pada saat kita melakukan pemasangan batu gunung, kita langsung memberikan stick. Nanti stick ini akan kita lengketkan dengan slope. Seperti ilustrasi ini. Jangkar, jangkar ini maksudnya stick. Jadi kita beri stick yang sudah dimasukkan ke dalam celah-celah batu gunung, kita berikan adukan beton supaya betul-betul kuat dan lengket. Nanti stick ini akan kita hubungkan dengan slope, sehingga antara slope dengan pondasi batu gunung itu nanti betul-betul lengket dan kuat. Jadi ukuran stick kita bisa beri dengan diameter 10 mili. Dan kemudian lagi untuk kolom bangunan kita juga perlu membuat pengikat dengan slope. Jadi ini panjang penyalurannya 40D. 40D ini tergantung dari diameter besi. Kalau katakanlah besinya 10 mili, berarti 40 kali 10, 40 cm. Jadi ini 40 cm yang panjang bagian yang terlipat ini. Dan kemudian lagi kan, sebagai sebuah catatan penting juga, batu kosong dan pasir diperlukan kalau dasar tanah galian agak becek. Tapi kalau memang dasar tanah galian ini memang sudah keras, batu kosong dengan pasir ini tidak diperlukan lagi. Tapi kalau mau taruh boleh juga. Tujuan kita letakkan batu kosong dengan pasir supaya hilang becek-beceknya. Jadi kalau tanah udah keras, ini nggak perlu lagi dipasang batu kosong dengan pasir. Jadi boleh langsung kita ikat terus batu gunung. Namun kalau mau taruh juga boleh.
Dan di setiap kolom kita juga perlu memberi jangkar ataupun angkur dengan panjang 40 cm juga. Tiap 6 lapis bata. Ini perlu diingat ya. Ini tiap 6 lapis bata kita perlu memberi satu angkur. Jadi kalau misalkan nanti kalian ngawasin proyek, baik proyek rumah ataupun proyek gedung, ini tolong diperhatikan. Setiap selesai 6 lapis bata, eh, apakah di situ ada dipasang angkur ataupun tidak. Kalau nggak dipasang angkur, berarti kalian wajib menegur tukangnya untuk kembali dipasangin angkur. Eh, untuk pengerjaan di lapangan, terutama untuk pekerjaan pembersihan, ini dibutuhkan alat untuk membengkokkan besi. Jadi catatannya, sebelum motong besi tulangan, panjang tulangan kolom, balok sengkang yang diperlukan, termasuk bengkokan-bengkokan, ini harus dihitung dari gambar terlebih dahulu. Jangan sampai nanti kan, misalkan kita kolom katakanlah 15 kali 15 cm. 15 kali 15 cm itu betonnya. Sementara untuk besi di bagian dalam, karena sudah dikurangi dengan selimut, berarti akan jauh lebih kecil lagi. Tapi perlu diukur sesuai dengan gambar kerja. Makanya penting sekali adanya gambar kerja supaya kita di lapangan bisa presisi dalam bekerja. Jadi alat pembengkokan besi seperti ini. Dan kemudian lagi untuk besi tulangan balok. Jadi besi tulangan balok arah bengkokannya seperti ini lebih kurang. Jadi sebelum dipotong besi tulangan balok dari gambar diukur panjangnya termasuk panjang tekukan. Jadi harus diukur semuanya dengan ukuran yang presisi. Sebagai informasi pada kalian semuanya, di pasaran eh, besi-besi tulangan yang dijual di pasaran itu umumnya berukuran panjang 10 meter. Ada juga kadang-kadang yang panjangnya 12 meter. Sehingga kalau misalkan kita punya rumah tingginya 4 meter, itu 4 meter itu tinggi rumah. Jadi untuk besi ya harus dipasang dengan lekukan-lekukannya. Berarti lebih kurang 4 meter ditambah dengan 40D, lalu ditambah dengan 6D. 6D bengkokan seperti ini, baru sekitar sepanjang itulah besi dipotong nantinya. Ini masih perkembangan. Nanti materi ini akan saya share ke kalian supaya bisa dilihat lebih lanjut sebagai pedoman dan panduan bagi kalian semuanya. Jadi kan untuk besi kolom, jadinya nanti akan seperti ini. Dia berbentuk seperti huruf I. Jadi di bawah ada bengkokan, di atas pun juga ada bengkokan. Ini kalau di bagian bawah ini sebagai sambungan untuk slope, sementara yang di atas sebagai sambungan untuk balok. Jadi panjang lekukan ini 40D ataupun bengkokannya sepanjang 40D. Nah, selanjutnya untuk besi sengkang, sebagaimana yang sudah kita bahas juga, besi sengkang bengkokannya haruslah 135 derajat. Dan panjang bengkokan ini sepanjang 6D. 6D berarti kalau misalkan besinya 10 mili, 6 kali 10, 6 senti jadinya. Ini tergantung berapa diameter dari besi. Kalau katakanlah kita gunakan sengkangnya besi 6 senti, 6 diameter 6 mili, berarti 6 kali 6 mili. Ini sebagai contoh, misalkan kolom dengan ukuran 12 kali 12 cm, kita gunakan sengkang 8 mili. Jadi lebar kolom 120 mili, panjang kolom 120 mili. C 6D, 6 kali 8 mili, sama dengan 48 mili. E 2,5 kali D, sama dengan 20 mili. Diameter sengkang 8 mili. Selimut beton dari as ke as sengkang ini 15 mili. Jadi panjang kebutuhan dari sengkang
2 kali A tambah B ditambah 2 kali C tambah E dikurangi 8F. Sehingga total panjang sengkang yang kita butuhkan 496 mili ataupun 49,6 cm. Jadi segini panjang besi sengkang yang harus kita potong. Barulah setelah dipotong sepanjang ini kita lakukan pelipatan. Ditekuk dengan metode seperti ini. Nah, ini yang paling penting lagi, mengingat kita di Aceh ini adalah wilayah yang sangat sering terjadi gempa. Sebagaimana kemarin di tanggal 30 di hari Minggu yang lalu kita sempat merasakan gempa sebesar 6 magnitudo. Jadi memang sepanjang hari kita di Aceh dan terutama di Indonesia ada gempa-gempa biarpun gempanya kecil-kecil. Itu kita sempat ada yang sempat kita rasakan dan ada yang nggak kita rasakan. Jadi yang penting diperhatikan sekali, terutama untuk sambungan-sambungan sudut, kita tidak boleh menyambung besi seperti ini. Karena kenapa? Sambungan yang seperti ini rentan sekali terjadi lepas. Jadi nantinya akan menyebabkan balok dengan kolom akan lepas. Ketika balok dengan kolom lepas, akan menyebabkan bangunannya runtuh. Jadi untuk sambungan balok dengan kolom yang idealnya seperti ini. Jadi kita perlu melebihkan tekukan besi seperti ini. Nah, Demikian juga untuk sambungan tengah. Tidak boleh kita sambung seperti ini, harus disambung seperti ini. Pembengkokan besi pun juga tidak boleh bengkok 90 derajat. Jadi harus bengkok 45 derajat. Jadi untuk sistem sambungan seperti ini. Jadi yang perlu kalian ingat, kita tidak boleh menyambung begini, tidak boleh menyambung begini, tapi nyambung yang seperti ini. Bengkokan sudutnya pun juga harus begini. Oke, ilustrasinya seperti ini lebih kurang. Baik, sampai sejauh ini ada pertanyaan. Waktu kita tinggal lebih kurang 8 menit lagi. Sebagai diskusi, mungkin ada pertanyaan sebelumnya. Silakan semuanya kalau ada pertanyaan. Oke, baik kita lanjut sedikit lagi. Ini kita skip terus ke dalam pengecoran pondasi. Sementara untuk sistem pengadukan kita sudah sempat bahas juga kemarin. Untuk pengecoran balok pondasi, jadi kita gunakan campuran semen 1:2:3. Jadi kita gunakan sengkang minimal 8 mili, jarak sengkang kurang dari 15 cm. Jadi untuk jarak sengkang itu jangan lebih dari 15 cm. Jadi untuk pengecoran balok slope, kita melakukan pemasangan backcasting seperti ini. Jadi backcasting menggunakan papan ataupun bisa juga menggunakan
plywood 9 mili ataupun 12 mili, kemudian kita topang dengan menggunakan kayu seperti ini. Setelah pengecoran nantinya, kalau sudah selesai keras, biasanya kalau beton tuh kerasnya sekitar lebih kurang 4 jam. Berarti besoknya kita baru boleh membuka backcastingnya. Dan setelah dibuka backcasting, maka jangan lupa kita beri disiram dengan air secara periodik. Lebih kurang selama 28 hari kita melakukan penyiraman untuk memberi kekuatan pada beton. Jadi beton tuh usianya baru betul-betul mengeras setelah 28 hari. Dan selama itu kita lakukan penyiraman-penyiraman supaya tidak terjadi cracking ataupun keretakan rambu. Sedangkan untuk kolom kita memberikan backcastingnya seperti ini. Jadi kita tegakkan terlebih dahulu backcasting. Ah, harus betul-betul tegak lurus. Untuk membantu supaya betul-betul tegak lurus, kita bisa menggunakan unting-unting besi ah, supaya bisa kita luruskan ya. Jangan sampai nanti kalau nggak lurus, nanti kolomnya akan miring, ya akan menyebabkan bangunan pun menjadi miring. Kemudian lagi untuk pemasangan bata, kita kemarin-kemarin sudah sempat bahas juga. Bata yang kuat, kalau misalkan kita letakkan seperti ini, dia akan tidak mudah patah. Sementara bata yang jelek, begitu kita tes begini, dia akan langsung mengalami patahan. Dan yang perlu diingat, setiap 6 lapis bata, 1, 2, 3, 4, 5, 6, kita beri stik besi. Seperti ini ya. Setiap 6 lapis, kita beri stik besi. Seperti ini. Jadi bata sebelum kita pasang, terlebih dahulu kita rendam ataupun disiram dulu dengan air supaya bisa lebih lengket dan lebih kuat. Jadi untuk tulangan yang ada di antara dinding bata, kita bisa melakukan pengecoran seperti ini. Jadi ini bisa disebut juga sebagai kolom praktis yang memang dicor langsung dengan dinding bata. Jadi prinsip pengecorannya seperti ini ya. Dan jangan lupa pada bagian kolom kita perlu memberi stick lebih supaya lengket antara balok dengan slope-nya. Jadi kan kalau kita mau ngecor kolom sekalian dengan dinding, kita harus memberi di bagian dinding bata ini kita kasarkan sedikit kalau misalkan begini bentuknya supaya lebih lengket beton dengan bata. Ataupun bisa juga kita buat sistem seperti ini. Jadi bata kita beri lubang zigzag begini, kita potong sedikit supaya semennya bisa masuk ke dalam dinding bata sehingga ujungnya akan jadi jauh lebih lengket, lebih kuat ya. Jadi kalau mau buat seperti ini juga boleh. Tapi kalau kita buat lurus begini terus pun juga boleh. Namun kalau lurus begini terus, ini kita perlu memberi uh, agak dikerik sedikit permukaan batanya supaya akan menjadi lebih lengket. Jadi pengecoran dinding kolom dinding uh, kan untuk dinding bata kita akan melakukan pengikatan mungkin sekitar 1 meter 1 meter. Jadi siap selesai setengah dinding kita cor, kemudian kita naik bata lagi, kemudian kita cor lagi. Sampai kemudian pengecorannya penuh seperti ini ya. Jadi setelah beton berumur minimal 3 hari, barulah backcasting dapat dilepas. Jadi bagusnya begini. Jadi ada kolom bergerigi, ada kolom yang tidak bergerigi. Oke, ini saya akan next terus biar lebih cepat. Ini ada banyak ilustrasi. Ini untuk rangka kuda-kuda.
Ini jangan lupa dipasang plat strip supaya kayu-kayunya jauh lebih kuat. Dan untuk besi top levelnya ataupun tombak layar, sistem sambungan besi harus seperti ini. Jangan sampai hanya polos-polos saja sebab tidak akan memberi kekuatan pada sambungan. Untuk penutup atap nanti seperti ini. Oke, baik semuanya. Ini berhubung waktu pun juga sudah mau habis. Tinggal lebih kurang 1 menit lagi. Mungkin untuk di pertemuan kali ini, jika ada kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga pembahasan kita hari ini menambah wawasan bagi kita semuanya. Usikum Allah. Namun sebelum kita akhiri, kita foto layar sekali. Tolong diaktifkan kamera semuanya.